Oke, para investor, kumpul sini deh. Pernah nggak sih Anda lihat saham yang harganya kayak mau terbang ke bulan, tapi pas dicek fundamentalnya kok bikin kening berkerut? Nah, kalau pernah, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Hari ini, kita akan sama-sama membedah salah satu emiten yang paling bikin penasaran di bursa kita, PT Natura City Developments dengan kode saham CNTT. Jadi teka-tekinya tuh gini, di satu sisi, pasar menghargai saham ini mahal banget, valuasinya sultan. Tapi di sisi lain, kalau kita intip isi berangkasnya, alias neraca keuangannya, weh, kokoh banget kayak benteng pertahanan. Aneh kan? Valuasi premium ketemu sama fundamental yang super aman. Sebenarnya ada apa sih di balik ini semua? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh lihat dulu angka ini. Kenaikan 349% dalam setahun itu bukan cuma bagus, itu meledak. Gila banget. Saking liarnya kenaikan ini sampai-sampai bursa efek kita sendiri harus turun tangan dan seolah-olah menekan tombol pause pada perdagangannya. Nah, ini sinyal pertama kita kalau ada sesuatu yang luar biasa dan mungkin sedikit nggak rasional sedang terjadi di saham ini. Volatilitas yang kayak roller coaster ini seringkali bikin investor jadi bingung. Ini sebenarnya peluang emas atau malah jebakan Batman? Buat menjawabnya, kita harus kesampingkan dulu semua drama di pasar. Kita perlu gali lebih dalam, lihat apa yang ada di balik layarnya. Mari kita mulai dari yang paling dasar, bisnisnya. Oke, langkah pertama seorang investor yang cerdas itu apa? Ya, kenali dulu perusahaannya. Lupakan sejenak soal harga sahamnya. PT Natura City Developments ini sebenarnya jualan apa sih? Dan siapa mereka? Mereka ini pemain properti dari tahun 2011 dan fokusnya itu pas banget sama tren zaman sekarang, properti yang hijau, inovatif, dan selaras dengan alam. Jadi mereka ini bukan cuma jual tembok dan atap ya, tapi mereka menjual sebuah konsep, sebuah gaya hidup. Nah, ini dia kuncinya. Hampir semua chip taruhan City itu ada di satu keranjang raksasa. Project Serpong Natura City. Mereka lagi bangun kota mandiri di koridor yang strategis banget, Tangerang Bogor, dan menargetkan pasar yang paling tahan banting di Indonesia. Kelas menengah dengan harga rumah di bawah 1 miliar. Ini adalah strategi all-in yang sangat fokus. Dan kutipan dari manajemennya, ini adalah intisari dari strategi investasi mereka. City itu nggak cuma jualan rumah. Mereka itu bertaruh pada masa depan sebuah kawasan. Mereka yakin nanti kalau jalan tol baru, stasiun baru, dan fasilitas lainnya sudah jadi, nilai tanah dan properti mereka bakal ikut merokat. Ini bukan main cepat, ini adalah permainan catur jangka panjang. Oke, bisnisnya kita udah mulai paham. Sekarang, waktunya kita buka kap mesinnya. Kita intip laporan keuangannya, karena, disinilah keanehan yang kita bahas di awal tadi jadi kelihatan jelas banget. Coba lihat perjalanan mereka. Dari posisi rugi yang cukup dalam di tahun 2022, mereka berhasil putar balik dan kembali mencetak laba di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa manajemennya cukup tangguh, bisa melewati masa-masa sulit. Tentu ini jadi sebuah sinyal positif buat kita sebagai investor. Sekarang, fokus ke angka ini. Rasio utang terhadap ekuitas mereka cuma 0,27%. Saya ulangi ya, 0,27%. Sebagai mentor Anda, ini yang saya sebut sebagai benteng pertahanan yang sesungguhnya. Di industri properti yang biasanya berenang di lautan utang bank, CTRN bisa dibilang hampir nggak punya utang sama sekali. Ini bikin mereka jadi luar biasa aman dan fleksibel. Jadi kalau kita rangkum, neraca mereka itu memang kayak benteng. Duit kasnya melimpah dan keuntungan dari tiap penjualan rumahnya juga tebel banget. Tapi ada satu celah kecil nih di bentengnya. Return on equity atau ROI-nya masih rendah. Artinya apa? Artinya walaupun modal mereka segunung, mereka belum terlalu lihai dalam memutar modal itu untuk menghasilkan cuan yang maksimal bagi kita, para pemegang saham. Nah, ini yang membawa kita kembali ke pertanyaan awal yang paling bikin penasaran. Kalau fundamentalnya kokoh tapi nggak istimewa-istimewa amat, kenapa pasar berani bayar semahal ini untuk sahamnya? Mari kita bedah valuasinya. Anggap saja PE ratio itu seperti ini. Berapa tahun kita harus menunggu sampai modal investasi kita balik dari laba perusahaan. Nah, untuk City, pasar rela menunggu lebih dari 61 tahun, bandingkan dengan rata-rata perusahaan properti lain yang cuma 15 tahun. Ini artinya cuma satu, ekspektasi pasar terhadap masa depan City itu tinggi banget, setinggi langit. Tapi ceritanya jadi beda kalau kita lihat dari kacamata price to book ratio atau PB.
Rasio ini membandingkan harga saham dengan nilai aset real perusahaan, tanahnya, gedungnya, kasnya. Dan di sini, harganya ternyata cuma sedikit di atas nilai bukunya. Artinya, meskipun valuasinya kelihatan mahal dari sisi laba, harga sahamnya itu masih dijagain sama aset nyata yang mereka miliki. Dan ini dia, pengakuan penting dari manajemennya sendiri. Mereka bilang, lonjakan harga saham yang gila-gilaan itu bukan karena ada proyek baru atau laba yang tiba-tiba meledak, tapi lebih karena mekanisme pasar dan sentimen. Ini tuh cara halus mereka untuk bilang, teman-teman investor, hati-hati ya, kenaikan ini mungkin lebih didorong oleh spekulasi. Jadi gimana dong? Kita punya neraca yang kuat, tapi valuasi yang selangit. Kita punya bisnis yang fokus, tapi harga saham yang spekulatif. Sebagai seorang investor, kita harus ngapain dengan semua informasi yang serba kontradiktif ini? Oke, ayo kita timbang bareng-bareng. Di sisi peluang, kita punya neraca sekuat baja, lokasi proyek yang sangat strategis, dan target pasar yang kuat. Tapi di sisi risiko, ada harga saham yang kayak roller coaster, valuasi PI yang udah di puncak, nggak ada dividen, dan ada potensi masalah tata kelola. Ini pertarungan klasik antara keamanan fundamental melawan risiko pasar. Dan jangan lupa, Citi ini nggak beroperasi sendirian. Nasib mereka juga sangat bergantung pada faktor luar. Kalau suku bunga KPR turun dan pemerintah kasih insentif PPN lagi, wah itu bisa jadi bensin buat penjualan mereka. Tapi di sisi lain, mereka harus siap bertarung dengan para raksasa properti yang jauh lebih besar. Nah, setelah kita bedah semua lapisannya, kita kembali ke pertanyaan paling krusial. Saham seperti ini terus terang bukan untuk semua orang. Ini hanya cocok untuk tipe investor yang sangat spesifik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah profil itu adalah Anda? Apakah Anda investor yang tepat untuk saham CTI? Coba direnungkan baik-baik.